Ya, ini adalah kondisi terkini langsung dari Mandarin Hotel di mana bersejarah buat Indonesia. kita akan mendengarkan dulu kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud akan memberikan keterangan berikut ini. Ginilah, saya cuma mau bilang kita optimis, ya, menunggu putusan bersejarah pada hari ini, ya. Tapi yang paling penting kita mau berdoa dulu, ya. Kita nunggu Pak Ganjar, Pak Ganjar datang kita berdoa, ya. Soalnya untuk Indonesia yang lebih baik, ya, kita harus ya bermunajat, ya, memanjatkan doa pada Tuhan, ya. Semoga kita bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia, ya. Karena demokrasi ini penting buat bangsa, buat anak cucu kita. Karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Walaupun demokrasi bukan segala-galanya, tapi ya demokrasi adalah jalan yang paling memungkinkan kita untuk melakukan check and balance, melakukan social control, ya. Jadi ya untuk itu kita berdoa dulu. Nah, itu dia datang. Mandarin Hotel di mana Doa politik. Ganjar Mahfud MD dan juga kuasa hukum beserta Pak Mahfud dari sini juga nggak, Pak? Pak Mahfud langsung ke sana. Oh, langsung. Baik. Ya, ini jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kondisi terkini langsung dari Mandarin Hotel di mana Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD rencananya beserta tim dan juga kuasa hukumnya akan berangkat langsung bersama-sama dari Mandarin Hotel untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, di mana dikatakan sebelum berangkat, Ganjar dan juga Mahfud beserta tim akan berdoa bersama dan berkumpul dan selanjutnya akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bisa flashback sedikit ke belakang, pemirsa, di mana permohonan dari atau petitum dari kubu Ganjar Mahfud ini berisikan beberapa, diantaranya adalah meminta dari KPU untuk meminta untuk didiskualifikasi dan juga ada pemungutan suara ulang. Baik, kita juga akan menunggu bagaimana pergerakan dari Mandarin Hotel di mana tempat Ganjar Pranowo juga akan bergerak bersama timnya. Kita akan pantau bersama rekan kami. Selain itu Faris Naufal ini akan berdiskusi langsung dari gedung MK Jakarta. Silakan Faris. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa TV One. Saat ini Faris Naufal berada di studio mini di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, dan di mana hari ini sidang putusan sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan pastinya ditunggu-tunggu oleh jutaan pasang mata dari masyarakat se-Indonesia. Karena putusan ini yang akan menjadi penentu keabsahan kemenangan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Nah, saya tidak sendiri ini Kamarati dan pemirsa, sudah bergabung bersama saya Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas. Mas Adi, kita tahu krusial sekali momen ini. Momen yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat Indonesia. Dari kacamata Mas Adi, aspek politik, membaca putusan hari ini akan seperti apa putusannya? Seberapa besar peluangnya dari gugatan-gugatan yang diajukan oleh para pemohon? Saya termasuk yang sejak awal memprediksi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi itu akan menolak secara keseluruhan dalil-dalil pemohon yang disampaikan oleh kubu 1 dan 3 ya. Karena memang pertama argumen-argumen yang disampaikan itu agak sulit untuk disampaikan kepada publik secara umum. Terutama misalnya fakta-fakta dan realitas-realitas terkait dengan tuduhan-tuduhan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif sepanjang masa persidangan kemarin itu tidak terlampau meyakinkan secara umum. Yang kedua, kalau kita mengacu pada korespondensi historis hasil Pilpres 2019 yang lalu di mana kubu Prabowo Sandiaga Uno juga menggugat putusan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, itu juga ditolak. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak cuma satu, yaitu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 disebutkan bahwa persoalan pelanggaran, persoalan dugaan-dugaan yang terkait dengan terstruktur, sistematis dan masif
itu bukan domainnya Mahkamah Konstitusi. Berarti akan terjadi hal yang sama dong pada sidang sengketa Pilpres di tahun ini, Saya kira Mas? memang Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hasil perkaranya nanti akan mengacu pada undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan pemilu kita jelas disebutkan sengketa yang terkait dengan hasil pemilu yang bisa digugatkan di Mahkamah Konstitusi hanya hasil pemilu, bukan yang lain. Sementara soal proses terkait dengan pelanggaran sepanjang pemilu berlangsung itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu hanya boleh dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, namanya Bawaslu, bukan yang lain. Saya khawatir itu adalah argumen yang kemudian akan juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan dan dalil-dalil pemohon yang dilakukan oleh kubu 1 dan kubu nomor 3. Ini yang kemudian kalau kita baca secara utuh, makanya kemudian saya termasuk yang pesimis bahwa dalil pemohon kubu 1 dan 3 ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu hanya akan menggunakan kacamata kuda dalam tanda kutip. Bahwa hanya akan mengadili terkait dengan selisih hasil penghitungan terkait dengan Pilpres dan pemilu. Di luar itu Mahkamah Konstitusi tidak akan melakukan apa-apa. Berarti kemarin istilahnya sempat ramai Mas Adi, salah kamar. Pasti sempat dengar juga Mas Adi. Oh iya. Disebut salah kamar katanya. Harusnya ini bukan ranah MK katanya. Harusnya ke ranah Bawaslu atau pihak-pihak terkait. Gimana Mas? Saya kira iya. Ketika ada istilah salah kamar itu sebenarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan pemilu, di mana terkait dengan sengketa proses namanya atau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran itu hanya disampaikan melalui yang disebut dengan penyelenggara pemilu, siapa? Bawaslu. Jadi kalau ada indikasi misalnya soal politik uang, bantuan sosial yang dinilai dipolitisasi, kemudian ada penggerakan atau memobilisasi aparatus kekuasaan politik, itu dilaporkan kepada Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK itu hanya memutus sengketa hasil pemilu, bukan yang lain. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sangat limitatif, dia terbatas. Ibarat dokter, ini bukan dokter umum, tapi ini dokter spesialis. Ini spesialis dalam ini gitu loh Pak. Bukan spesialis yang akan menangani begitu banyak persoalan-persoalan. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi, pasca 2014 itu memang dibatasi. Sebelum 2014, memang Mahkamah Konstitusi itu diberikan kewenangan untuk melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan, pelanggaran-pelanggaran pemilu yang diduga itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Inilah yang kemudian sejak awal saya mengatakan kalau saya membaca argumen Hakim Mahkamah Konstitusi ketika menolak gugatan yang dilakukan oleh Prabowo Sandiaga Uno 2019 yang lalu, ini juga akan dilakukan hal yang sama. Dugaan terkait dengan kecurangan TSM yang didalilkan kubu 1 dan 3 juga akan ditolak. Betul. Nah Mas, berarti saya ingin tahu dampak implikasi politiknya ini apa? Semisal ya, gugatan dari paslon 01 dan 03 ini diterima. Dampak implikatif politiknya apa? Karena masa jabatan presiden sudah tidak lama lagi nih Mas, sisa 6 bulan lagi. Ya kalau gugatan ini diterima tentu akan berdampak ya secara umum terkait dengan penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Termasuk misalnya terkait dengan dugaan-dugaan diskualifikasi itu. Karena kan dalil yang dimohonkan kubu 1 dan 3 ini kan cukup berat Mas. Satu misalnya mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran, itu nggak gampang. Yang kedua meminta pemilihan umum dilaksanakan juga ulang. Ini yang saya kira akan mengganggu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan bahkan khawatir ini juga sangat mepet dengan masa suksesi di mana Pak Presiden Jokowi itu akan mengakhiri jabatan politiknya di tanggal 20 Oktober. Oleh karena itu kalau ini memang dikabulkan, saya kira memang pemerintah dalam hal ini eksekutif itu akan susah payah bekerja sama dengan Komisi 2 untuk mengulang dan membuat tahapan-tahapan bagaimana adanya soal rencana-rencana pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak. Dan implikasinya saya khawatir akan terjadi huru-hara yang agak sulit untuk bisa dikendalikan. Pemilu hilang itu bukan perkara gampang. Dukungan hampir 60% rakyat kepada kubu nomor 2 Prabowo dan Gibran itu bukan perkara sepele, tapi hampir menyangkut 100 juta orang yang datang ke TPS. Betul. Ini yang saya kira memang dampak politiknya jauh lebih banyak implikasi-implikasi yang tidak terduganya kalau gugatan yang disampaikan kubu 1 dan 3 ini jauh bisa diterima gitu loh Mas. Berarti nantinya langkah-langkah apa nih yang akan ditempuh? Semisal gugatannya ditolak dan langkah apa yang baiknya diambil dari paslon 01 ataupun paslon 03 ini nantinya ke depannya? Saya kira sederhana ya, dua hal.
memang harus menerima ini dengan lapang dada. Legowo. Legowo. Dan memberikan pidato-pidato yang menyatakan dukungan kepada siapapun yang terpilih jadi presiden. Yang kedua tentu kalau mau memberikan pidato dukungan harus memberikan catatan-catatan kritis yang sudah disampaikan tentang pelanggaran etik terkait dengan dugaan-dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan, mobilisasi bansos, politisasi bansos, dan seterusnya. Artinya kalaupun toh menerima tapi dengan catatan kritis. Tapi kalaupun toh tidak menerima, negara ini akan terus berjalan, Mbak. Betul. Presiden yang terpilih dan wakil presiden akan segera diumumkan, akan segera dilantik, dan akan menjalankan pemerintahan ini tanpa mereka yang juga menolak sampai kapanpun gitu ya. Atau mungkin boleh bergabung ya, seperti Pak Prabowo kemarin. Boleh ya? bergabung, boleh. Kan kalau melihat kecenderungan Prabowo Subianto dalam pidato-pidato politiknya akan merangkul semua pihak. Betul. Yang selama ini berseberangan. Iya. Jadi politik kita itu memang sekadarnya. Ya. Sekadarnya itu hanya jelang pilpres, tapi setelah pilpres diumumkan siapa pemenangnya dan ada pelantikan, ya memang politik kita adalah politik saling berangkulan. Dinamis tapi terbaca. Begitu ya Mas Adi ya. Oke Mas Adi, kita masih akan lanjutkan obrolan hangat kita. Namun kita akan kembalikan terlebih dahulu nih ke rekan saya, Kamarati di Studio TV One. Saya kembalikan ke Kamarati di Studio TV One Pulau Gadung. Baik, terima kasih Faris Naufal atas perbincangannya dengan Adi Praitno. Dan kita nanti akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Denny dan juga Bang Margarito. Tapi kita jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.